Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan polisi terhadap geng motor yang ditangkap polisi Bandar Lampung dikritik oleh salah satu akademisi hukum Universitas Islam Negeri atau UIN Bandar Lampung, Ahmad Fauzi Furqon pada Selasa siang. Geng motor yang didata dan dibebaskan lagi oleh polisi dengan syarat dijemput orang tuanya itu dikhawatirkan tidak memberi efek jera bagi para pelaku. Ahmad Fauzi mengatakan para anggota geng motor yang ditangkap dan terpergok membawa senjata tajam adalah sebuah pelanggaran hukum pidana. Ia meminta polisi memberi efek jera yang lebih kepada anggota geng motor yang ditangkap, namun juga harus disertai pemberian wawasan kebangsaan supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya. Seperti apa yang disuap itu, kalau bicara langsung ke hukum pidana, ada hukuman pidana anak itu ada, apalagi mereka membawa senjata tajam dan lain sebagainya ada. Tetapi karena itu masih pada umur-umur pelajar, baiknya memang ada semacam restoratif justice yang diberikan kepada mereka. Namun juga jangan dilepas kemudian begitu saja gitu, tapi diberikan kemudian pendidikan-pendidikan yang baik gitu. Contoh, misalnya mereka diberikan 1 minggu atau 10 hari pendidikan tentang bagaimana kemudian wawasan kebangsaan. Misalnya minta tolong kita dengan Satbrimobda atau kita minta tolong dengan marinir untuk memberikan wawasan kebangsaan pada mereka bahwa tindakan ini tindakan yang merugikan. Kalau dia sampai tawuran dan lain sebagainya, merugikan siapa? Merugikan diri sendiri, orang lain, masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Beberapa waktu lalu, polisi Bandar Lampung mengajak warga memberantas geng motor. Polisi memperbolehkan warga menangkap geng motor brutal, namun harus segera diserahkan ke polisi untuk menghindari main hakim sendiri. Setiap orang yang mengetahui bahwa dapat untuk melakukan pencegahan namun mengamankan para pihak yang terlibat, dan selanjutnya bisa bekerja sama dengan Babin Kamtimas atau kepolisian setempat bersama-sama untuk melakukan pengamanan atau menangkap pelaku-pelaku yang diduga melakukan tindak pidana baik penganiayaan, baik pengeroyokan maupun memiliki senjata tajam tanpa izin. Ulah geng motor jadi keprihatinan warga Bandar Lampung karena mereka meresahkan. Selain beberapa kali membuat onar, mereka juga menyerang 3 warga menggunakan senjata tajam hingga terluka. Geng motor di Bandar Lampung umumnya adalah para remaja. Banyak anggota geng motor yang ditangkap polisi, namun sebagian besar segera dibebaskan setelah mereka didata dan dijemput orang tuanya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Udah lapor ke polisi. Salah satu upaya mencerdaskan anak bangsa adalah dengan meningkatkan kualitas literasi atau minat baca anak-anak sejak dini. Upaya itu juga dilakukan guru Sekolah Dasar Negeri atau SDN 59 Krui, Pesisir Barat. Lidah itu ya namanya? Yang mana lidah? Melalui program ratusan buku bantuan dari pemerintah, sekolah semakin giat mengajak murid membaca. Para pelajar dan guru menyambut gembira program literasi sekolah itu karena bisa membantu murid-murid memahami pelajaran di sekolah. Menurut guru, anak-anak gemar membaca buku-buku dengan judul bervariasi dan banyak gambarnya. Supaya tidak cepat bosan, kegiatan literasi sekolah juga dilakukan di luar kelas dengan membuat pojok baca. Ya, karena ceritanya menarik dan gambar-gambarnya bagus, mudah dipahami, mengajarkan membaca dan membacakan untuk kami sesuai dengan materinya. Buku bacaan ini sangat memiliki manfaat untuk orang tua murid, jelas, karena ini yang pertama orang tua murid jadi dengan mudah untuk mengajari anaknya membaca di rumah, karena yang untuk kelas rendah kan buku-buku ini berjenjang, ada yang jenjang A, B1, B2, B3 dan C gitu kan. Jadi orang tua murid juga lebih enak gitu ngajarin, karena ceritanya banyak yang bergambar dengan tulisan yang sedikit. Untuk yang kesulitan membaca kan bisa dengan mudah orang tua ngajarin membaca untuk anak-anaknya di rumah. Program literasi diharapkan membantu orang tua murid mengajar anaknya membaca sesuai jenjang kemampuan anak. Meski dengan sarana yang sederhana, sekolah berharap para pelajar lebih nyaman dan menyerap materi pelajaran dengan baik. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.
makan di tengah kebun jati. Wah, pasti serem ya. Eits, tidak untuk di kebun jati yang satu ini. Anda bakal betah berlama-lama di salah satu kebun jati di Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung ini. Kebun jati ini disulap jadi tempat indah untuk berwisata dan terdapat sebuah restoran di dalamnya. Untuk merasakan sensasinya, kami ajak Anda untuk berwisata sekaligus icip-icip kuliner khas Resto Bebek Kebun Jati. Begitu masuk dari pintu masuknya, kita langsung disambut jajaran pohon jati yang menjulang tinggi, serta suasana sejuk alami, serta semilir angin yang sejenak bisa melepaskan kepenatan. Pemilik restoran mengatakan, ia memanfaatkan kebun jati seluas 1 hektar lebih milik orang tuanya itu sejak 2021 lalu. Meski saat itu sedang puncak pandemi, ia nekat menangkap peluang usaha baru, yakni membuka restoran berkonsep alam. Kita punya lahan kebun jati yang nganggur, jadi sayang sekali pinggir jalan ditumpukin alang-alang yang tinggi, sayang sekali lah. Jadi kita memutuskan untuk yuk kita bikin restoran yang berbeda di Bandar Lampung dengan konsep yang semi outdoor. Alami, alam ya, suasana alam. Beda ya kalau di kafe-kafe gitu kan. Kalau ini kan anginnya cepoi-cepoi gitu kan. Jadi lebih enak aja ngobrolnya, nggak tegang, santai. Apalagi sama teman-teman gini nih, hangout bareng teman-teman. Ratusan pohon jati di tempat ini tetap tumbuh subur dan terawat. Bangunannya juga dibuat semi permanen supaya tidak merusak kesuburan pohon jati. Tidak perlu menunggu sebuah kesempatan ketika Anda ingin memulai sebuah usaha. Menciptakan atau menemukan peluang usaha bisa dari mana saja, seperti peluang usaha yang tercipta dari kebun jati di belakang saya ini. Pemilik kebun jati memanfaatkan kebun ini untuk membuka sebuah resto dengan konsep nuansa alam yang tentunya berbeda dengan resto-resto pada umumnya yang sering Anda kunjungi di Kota Bandar Lampung. Di sini Anda selain bisa berwisata kuliner, Anda juga bisa menikmati sensasi sejuk di kebun jati. Fitri Amalia melaporkan.